Hai guys, pada suatu hari di Bikini Bottom, terlihat ada seorang tukang pos tengah mengantarkan sebuah paket ke rumah Patrick, yang mana ketika itu dikeluarkan rupanya benda yang dimaksud begitu berat, sampai-sampai Patrick yang memantau tak melakukan apapun, melainkan hanya berlanjut membuka paket yang berisikan rumah baru. Batu yang bercorak pink bercampur hijau membuat sang bintang laut memeriksa terlebih dahulu dengan begitu detail sambil tak menghiraukan tukang pos. Namun ia yang berakhir tertimpa sampai penyet. Beruntung Patrick dengan kekuatan naga mengeluarkan hembusan angin tornado untuk menormalkan kembali tubuh yang rusak. Yang setelah melihat bahwa kondisinya tak begitu semangat, sial orang tersebut dilempar ke rumah dan Patrick dengan baik hati menggantikan profesinya. Di saat selesai merebut tas tukang pos, langsung dengan secepat mungkin ia membaca alamat dengan sedikit kesulitan seperti ditempelkan ke mata. Kemudian dirinya yang menuju ke rumah SpongeBob dengan mengetuk pintu. SpongeBob pun yang mendengar langsung membuka, yang mana seperti yang terdengar rupanya sang bintang laut memerlukan bantuan untuk membaca alamat. Yang setelah merasa kalau SpongeBob juga tak mampu, sial surat langsung dibuang sambil seorang SpongeBob kagum dengan pekerjaan Patrick. Namun di saat SpongeBob juga ingin bekerja menjadi tukang pos, sial bintang laut tak memberi, ya walaupun pada akhirnya ia hanya memberikan sebuah hadiah. Yang berisikan topi mailman seperti dirinya. Yang selanjutnya mereka berdua bekerja sama untuk mengantarkan pesanan. Pada tugas pertama, SpongeBob diperintahkan Patrick untuk memencet bel, yang setelah Squidward keluar paket langsung diberikan, sambil dirinya mempertanyakan sesuatu. Ketika dirasa aman, kotak pun diambil, sekaligus membuka pembungkus yang sangat begitu banyak. Dan di saat berhasil terbuka, rupanya isi dari kotak adalah klarinet turbo yang menggunakan mesin sebagai power untuk bersuara. Sampai-sampai SpongeBob dan Patrick terlempar. Mereka berdua yang terjatuh pada salah satu rumah di Bikini Bottom. Beruntung rumah yang dimaksud adalah salah satu penerima paket, dan para mailman hanya bisa memasuki ke dalam. Ya walaupun surat yang diberi terlempar kembali ke Patrick. SpongeBob yang masih berusaha untuk memasuki kembali, apa boleh buat kertas lagi-lagi terlempar dan dirinya hanya bisa berusaha untuk mengantarkan. Ya walaupun pada akhirnya tubuh SpongeBob menjadi korban guys. Mereka yang udah muak dengan keadaan, sang bintang laut memutuskan untuk memanggil penghuni rumah untuk secara langsung mengantarkan surat pada tujuan. Dan hasilnya pemilik tak mau menerima dan lebih memilih menutup pintu untuk meninggalkan petugas. SpongeBob yang mengajak Patrick untuk pergi, apa boleh buat Patrick dengan rasa berani tetap ingin bisa mengantarkan, walaupun ada banyak penghalang yang terjadi. Singkat cerita, ketika mereka kembali beraksi, terpantau ada sebuah kotak di depan pintu yang di saat pemilik rumah melihat, sial hal serupa kembali dengan berlanjut sang bintang laut dilemparkan. Setelah SpongeBob melihat kondisi Patrick yang cukup mengenaskan, beruntung dirinya memiliki ide, yang mana idenya tersebut dilancarkan di atas atap. Yang bertujuan memasuki Patrick ke lubang pembakaran sambil menyamar menjadi Santa Claus. Namun ketika berhasil masuk sangat bikin apes, hal itu sontak diketahui dan Patrick hanya bisa bersikap tenang sambil memberi surat. Kemudian timun laut yang berlanjut kabur setelah melemparkan surat. Dengan sangat emosi Patrick mengejar, yang dalam pelarian itu bintang laut sempat berhenti di meja makan yang hanya khusus menyantap roti yang sangat lezat. Selanjutnya, selesai dari mengisi perut yang kosong, tak disangka Patrick yang mendapati target dengan sangat brutal menghajar, yang itu bercampur bergulat di beberapa sudut ruangan. Timun laut yang secara tiba-tiba mengambil jaring, rupanya juga dilakukan pada Patrick, dan itu mereka saling menghajar satu sama lain dengan begitu sengit.
Bintang laut yang berhasil menyingkirkan musuh ke dalam kostum. Sial, hal itu menjadi hal buruk bagi Patrick. Ya, walaupun dengan itu dirinya masih saja ingin mengejar target. Akan tetapi pada pengejaran ini tak disangka dirinya menginjak ubur-ubur hingga yang terjadi tubuhnya terlempar ke atas, yang kemudian terjatuh menimpa sang timun laut. Yang ledakan yang terjadi berbuah hasil dan Patrick langsung memberikan surat, serta selanjutnya mereka berdua pun pergi. Di tempat lain, mereka yang sudah sampai ke rumah seorang kakek. Sial, belum saja orang tersebut keluar, mereka sudah panik duluan. Yang ketika kakek Jenkin muncul, Patrick dengan sigap mencari surat. Dengan sedikit panik karena amplop yang dicari tak ditemukan. Kakek yang sontak sedih karena surat telah ditunggu tidak ada. Malah SpongeBob yang memandang juga ikutan. Yang selanjutnya dirinya dengan bijaksana merubah nama surat lain menjadi nama tujuan. Tak hanya itu saja, ternyata SpongeBob juga memberikan seluruh barang bawaan, sampai-sampai kepala seorang kakek meledak dengan senang. Selesai dari kejadian itu dan mereka kembali ke jalan, apa boleh buat surat yang telah habis membuat dirinya bersedih, yang kemudian di detik yang sama dari kejauhan ada sebuah mobil pos. Yang itu tanpa berlama-lama mereka langsung mendekat untuk memeriksa. Petugas pos yang keluar dari mobil dengan biasa saja melihat Patrick dan SpongeBob. Mengejutkan, mereka berdua langsung memanfaatkan situasi yang mana mobil yang tengah nganggur dengan cepat dibawa kabur. Sambil SpongeBob senang melihat banyaknya surat dan paket di dalam. Petugas pos yang melihat kalau mobil sedang dibawa kabur, sontak dirinya mengeluarkan alarm bahaya dan kemudian petugas keamanan berkumpul untuk mengejar. Namun di sisi lain, Patrick yang membawa kendaraan ugal-ugalan itu membuat beberapa surat dan paket terjatuh sambil sesekali SpongeBob mengantarkan pesanan ke beberapa orang. Ya, walaupun ketika sebuah kotak dijatuhkan, apa boleh buat orang yang menerima menjadi terlempar. Tak hanya itu, rupanya paket yang diterima merupakan pelampung yang selanjutnya dirinya mengarah ke sebuah air terjun yang cukup ekstrim. Di tempat lain, mereka berdua yang sudah dikejar secara ketat dari belakang dengan sigap tukang pos yang tadi mencoba turun di atasnya, yang setelah dilihat oleh Patrick mengejutkan dua orang dengan ekspresi marah ingin menghajar. Dan SpongeBob hanya bisa berbicara untuk mencari strategi. Setelah dirasa itu adalah hal mengancam, secara hormat mereka melemparkan sebuah kotak dan hasilnya satu persatu petugas tersingkir dari atas atap. Kemudian tak cukup satu cara saja, SpongeBob dengan ide cerdas mengaktifkan fitur unik seperti yang bisa kalian lihat box pengangkut secara keseluruhan mengeluarkan barang bawaan yang itu berefek pada kendaraan di belakang. Helikopter yang masih bisa bertahan, langsung SpongeBob menelan sisa dari surat yang ada dan itu ditembakkan mengarah pada target di atas. Dan hasilnya kaca dari pilot tertutup yang kemudian terjatuh ke bawah. Selanjutnya mereka yang masih saja dikejar, ternyata ia kehabisan barang untuk melawan dan mobil yang dikendarai mengarah ke lokasi kantor pos. Hingga ketika sudah masuk dan pintu tertutup, para petugas hanya bisa menunggu dari luar. Singkat cerita, mereka yang sudah terperangkap. Dari sisi lain, petugas pos yang sempat menjadi korban berusaha pergi menuju pada penjara di Bikini Bottom. Yang setelah diteliti ternyata surat yang dikeluarkan dari tas adalah SpongeBob dan Patrick. Dan kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pagi itu yang memperlihatkan Bunny di depan pintu, lalu suaminya Cecil pergi untuk berangkat bekerja dan menyapa Patrick semoga acara TV-nya sukses. Si Patrick yang mendengarnya sangat senang, ia berusaha sedang menghibur para penonton dengan gerakan leluconnya, sehingga semua para penonton berdiri karena merasa terhibur. Squidina yang berada di sana sedang mengamatinya, namun ia sangat terkejut melihat penontonnya tiba-tiba pada menghilang. Dan ternyata penontonnya sedang berada di punggung si Patrick. Squidina yang mengetahuinya kemudian langsung segera menegur para penonton itu untuk segera turun dari tubuh si Patrick.
Alasan para penonton itu naik ke tubuhnya karena mereka sangat menyukai pertunjukan dan ingin mendapat pengalaman yang lebih mendalam. Makanya mereka ingin melihat lebih dekat lagi guys. Akhirnya si Patrick dan Squidina langsung memikirkan hal itu demi kepuasan para penontonnya. Si Patrick berpikir keras apa yang harus ia lakukan, sedangkan Squidina langsung menarik tali lalu batu bata melayang ke kepala si Patrick. Terbukti cara itu membuat otak Patrick langsung bekerja. Singkat cerita, setelah 2 hari kemudian yang memperlihatkan Cecil baru pulang dari kerjanya berjalan dengan sangat kelelahan, si Cecil tak sabar untuk bertemu dengan anaknya. Dia pun begitu terkejut saat melihat banyak antrian orang-orang yang menuju rumahnya, sedangkan si Patrick dan Squidina sedang menyambut para penonton. Di sini si Patrick langsung meresmikan acara taman hiburannya. Tentunya hal itu membuat para penggemarnya semakin histeris. Setelah Squidina memotong tali pita merah, para penonton langsung menggeruduk ke dalam rumah si Patrick ramai-ramai. Ternyata di sana juga ada Squidward sebagai petugas dari operator vakum bumper kelinci. Tujuan dari wahana itu tak lain agar para tamu bisa tahu bagaimana mereka bisa merasakan sebagai seorang kakek. Namun saat itu pengunjung justru nampak sangat ketakutan saat wahana itu semakin ke atas. Bahkan ia kaku dan menggigil setelah selesai bermain. Salah satu wahana bermainnya itu dengan bermain menggunakan alat penyedot debu. Terbukti permainan tersebut sangat disukai oleh kedua pengunjung, hingga kedua alat penyedot debu itu hancur dan meledak. Namun mereka berdua tetap menyukainya. Selain itu ada lagi wahana perosotan. Para pengunjung harus masuk melalui WC, lalu mereka akan melewati pipa saluran pembuangan. Di sisi yang lain yang memperlihatkan si kakek Patrick yang sedang mandi, namun ketika ia menyalakan keran air, justru yang keluar malah pengunjung itu. Dan sebelumnya mereka berdua telah memasang kamera untuk mengabadikan momen indah tersebut. Tak berselang lama dari itu, Cecil telah berada di depan rumahnya. Ia pun sangat kaget karena antriannya sangat panjang. Dia mengatakan bahwa dia adalah pemilik rumah. Namun ketika ia akan pergi masuk, 2 penjaga datang untuk mencegahnya. Ya intinya di sini karena penjaga itu tidak tahu bahwa pria itu adalah ayah dari bos mereka. Akhirnya 2 penjaga itu langsung melempar Cecil ke belakang karena dia harus antri jika ingin bersenang-senang. Tentu setelah mendarat, Cecil pun langsung meledak. Sedangkan sementara itu terlihat Squidina bersama dengan para pengunjung yang menaiki sebuah kendaraan. Squidina mengatakan bahwa mereka akan masuk ke tempat pemberhentian pertama yang sangat rahasia. Saat masuk ke dalam, ada salah satu pengunjung yang terjatuh akibat tubuhnya natap tembok. Akhirnya si pengunjung itu segera pergi berlari untuk menyusulnya. Saat di dalam ruangan itu, mereka pun melihat ada 2 orang yang sedang terselip di dalam kursi sofa. Bisa dibilang mereka ini merupakan seorang penyelam yang sedang mencari barang berharga. Contohnya saja seperti uang dolar yang berhasil ditemukan, serta mereka telah menemukan 1 orang tubuhnya kecil seperti plankton. Dia kemudian segera pergi dan satunya lagi mencoba menyelam kembali ke dasar kursi sofa untuk mencari keberuntungan. Squidina dan para pengunjung lainnya sedang melintasi tempat permainan untuk membersihkan diri bagi para pengunjung. Bunny sendiri yang sudah memandikan beberapa para pengunjung dengan menggunakan sabun. Tentunya semua para pengunjung setelah keluar dari tempat pemandian tersebut, tubuhnya langsung pada encok semua karena Bunny memandikannya sangat ngawur merusak tulang-tulang yang ada. Kendaraan Squidina kemudian sempat melintasi ke ruangan milik kakeknya, yang mana saat itu si kakek sangat marah karena ada orang yang telah masuk ke dalam kamar mandi di saat dia sedang membersihkan tubuhnya. Ia langsung melempar orang itu hingga membuat handuknya terlepas. Tanpa banyak basa-basi, salah satu pelanggannya langsung segera memotret momen tersebut beberapa kali untuk diabadikan. Tentunya si kakek tua itu sangat murka guys. Dari luar, Cecil telah mencium aroma bau makanan busuk dan ternyata memang Bunny sedang mengumpulkan semua makanan sisa yang ditemukan di dalam kulkas serta microwave. Entah mengapa para pengunjung sangat menyukai acara tersebut, sementara itu Squidina yang sedang mengumpulkan semua makanan tersebut ke atas meja. Banyak sekali makanan busuk tersebut yang berhasil terkumpul. Yang gokilnya lagi, para pengunjung sangat terhibur dengan sajian yang memanjakan mata dan hidungnya, yang mana mereka tidak sia-sia datang ke tempat ini.
Hingga tak berselang lama dari itu, mereka semua dikejutkan dengan kehadiran si Patrick di tengah keramaian. Si Patrick datang dengan menggunakan kostum kepala yang cukup besar. Hingga untuk berjalan saja dia sangat kesulitan dan terjatuh. Para pengunjung dibuat sangat terhibur sekaligus senang karena idola mereka telah muncul. Suara tepuk tangan bergemuruh menyambut kedatangan. Beda halnya dengan Bubble Bass yang saat itu dengan muka masamnya ingin memakan makanan tersebut. Namun si Patrick yang melihat itu langsung segera mencegahnya. Dia mengatakan bahwa makanan busuk itu tidak bisa dimakan sembari melepas kostum topengnya. Setelah si Patrick menunjuk muka Bubble Bass, dia pun seketika itu langsung memakan semua makanan sisa tersebut. Sehingga aksinya membuat semua para penonton langsung bersorak gembira. Mereka senang dengan sajian tontonan tersebut. Karena Bubble Bass sangat muak dengan acara tersebut, akhirnya ia langsung mengeluarkan acar miliknya untuk dimakan. Namun si Patrick langsung segera mengambil acar itu. Dia langsung memarahinya, yang hanya boleh makan di tempat itu hanyalah dirinya. Sehingga karena si Patrick marah, akhirnya ia pun langsung segera menyuruh kedua penjaga itu untuk segera membawanya pergi. Sedangkan untuk si Patrick sendiri langsung memakan semua acar-acar tersebut sampai habis. Di luar sana Bubble Bass langsung terus memohon kepada kedua penjaga itu agar jangan mengusirnya. Namun para penjaga itu tetap membawanya pergi keluar. Cecil yang hampir sampai ke rumahnya di barisan para pengunjung berpura-pura tidak melihatnya karena ketakutan. Cecil pun akhirnya sangat senang karena ia sempat melihat bayangan dari keluarganya yang berada di luar. Hal yang sangat fatal adalah Cecil malah menyerobot antrian demi bisa bertemu dengan keluarga kembali. Cecil naik ke kepala semua orang dan sayangnya aksinya telah diketahui oleh kedua penjaga yang saat itu sedang mengejarnya. Cecil yang ketahuan langsung segera pergi berlari dan masuk ke dalam gambar yang berlubang. Tentunya dua penjaga itu langsung segera mengacak-acak foto itu untuk menangkap si Cecil. Hingga ada satu foto terakhir, ketika foto itu dibuka ternyata muncullah seorang bocil. Kedua orang tuanya langsung marah karena anaknya sedang berfoto malah diganggu oleh mereka berdua. Dan singkat cerita, disinilah ruangan tempat pemberhentian mereka. Ada satu pengunjung yang sedang berada di perosotan karena badannya gempal yang membuat air tersumbat. Dan akhirnya air tersebut menerjang para pengunjung yang sedang bersuah foto bersama. Dan setelah tiba, mereka pun langsung turun. Di sana ada dua televisi yang menyiarkan aksi panggung si Patrick. Tentunya para penonton yang setia terhadap si Patrick sangat terhibur dengan sebutan tersebut. Kemudian setelahnya Squidina langsung segera membawa keempat penonton setia acara TV Patrick. Mereka langsung segera memakai kostum si Patrick dan mereka tentunya sangat senang. Apalagi penonton terakhir dibuat sangat terharu karena ia bisa memakai kostum yang menurutnya sangat berharga. Lalu Squidina langsung segera membawa para penonton itu ke atas panggung untuk segera melihat aksi pertunjukan si Patrick. Lagi-lagi Squidina menarik tali dan batu bata menghantam kepala penonton tersebut hingga membuat si penonton itu langsung pingsan dan pergi terbaring tidur. Sedangkan di bawah sana setelah Squidward menyetel musik, ia langsung menggerakkan orang-orang palsu yang lebih konyol hanya tangannya yang bergerak. Sementara itu, Squidina langsung menempelkan lem perekat ke punggungnya. Kemudian setelahnya langsung segera melontarkan orang tersebut ke tempat tidur si Patrick yang berada di atas atap. Tujuannya agar para penonton setianya bisa tahu tentang kegiatan apa saja yang selalu dilakukan oleh si Patrick. Lalu di luar sana yang memperlihatkan kini Cecil yang sudah tumbuh jenggot panjang dan ternyata itu hanyalah kebohongan sematanya saja. Karena ternyata itu hanyalah jenggot palsu milik seorang pengunjung yang diambilnya. Ia kemudian langsung segera melepas janggut miliknya dari si Cecil yang telah meminjamnya guys. Karena di sini Cecil sangat tidak sabar lagi, akhirnya ia pun langsung segera pergi menggunakan jalur bawah tanah dan menggalinya. Hingga akhirnya ia pun telah berhasil sampai di tempat antrian paling depan. Tentunya si Cecil sangat senang karena akhirnya dia sudah tiba pulang ke rumahnya. Kemudian ketika ia akan membuka pintunya, secara tiba-tiba saja seluruh ruangan tersebut berputar perlahan hingga putaran itu semakin sangat kencang. Hal itu membuat Cecil sangat kebingungan, ternyata itu adalah ulah Bunny yang sedang menghibur para pengunjungnya. Di sini Squidina mengatakan kepada para pengunjung yang menikmati wahana rumah komedi putar bahwa ini adalah wahana favorit bagi semua orang. Si Patrick juga memberikan hadiah bagi para penulis yang menulis tentang kisah hidupnya.
Ditambah lagi ada satu pelanggan yang sudah pusing, namun para bocil meminta Bunny untuk mempercepat putaran tersebut. Dan parahnya lagi, saat komedi rumah putar itu mulai berputar sangat kencang, tuasnya malah patah, hingga membuat rumah tersebut terbang layaknya pesawat helikopter, dan rumah itu akhirnya berpindah tempat. Sedangkan untuk Cecil sendiri panik karena dia semakin dekat dengan rumahnya, namun karena rumah itu sudah pindah, akhirnya dia harus pergi mengganti lagi dari urutan paling belakang. Di sini Cecil langsung memiliki sebuah ide dengan menghantam kepalanya agar dia bisa pingsan. Dan tak lama berselang, semua pengunjung telah pulang, acara pun telah selesai. Di mana Cecil baru terbangun dari pingsannya saat selebaran foto anaknya mengenai wajahnya, namun Cecil sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Cecil masuk lewat jendela dan kepalanya tak sengaja tertimpa kaleng cat yang berserakan cukup banyak di rumahnya. Dan di mana ternyata kaleng itu sudah kadaluarsa dan sudah tidak sekuat lem merekat lagi pada umumnya. Dan saat itu si penonton terjatuh dari tempat tidur si Patrick dan keluarganya semua keluar untuk menyambut kedatangan Cecil. Di sini ternyata si Cecil sangat kangen kepada keluarga tercinta, bahkan dia langsung memeluk satu persatu anggota keluarganya. Padahal dia tidak bertemu selama beberapa hari setelah pulang dari kerjanya, guys. Hal itu juga dipengaruhi dengan acara TV di rumahnya sendiri, jadi dia tidak bisa masuk ke dalam. Ternyata saat Cecil memeluk anak lainnya yang menggunakan kostum, semua para pengunjung langsung pada berhamburan berjatuhan. Namun meski begitu Cecil sangat menyayangi mereka semuanya karena sudah memakai kostum yang mirip dengan si Patrick. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari di rumah Squidward terpantau dirinya tengah bersiap untuk mengenakan beberapa kostum yang sepertinya dirinya ingin mengadakan acara pertunjukan. Setelah beres dan menuju keluar untuk pergi, di sisi lain sang tetangga sempat menyapa yang selanjutnya barulah Squid pergi menggunakan motor bore up-nya. Setelah beberapa lama di perjalanan yang begitu sepi, tibalah ia di gedung pertunjukan yang bertuliskan Tonight John Dolphin. Di dalam gedung tersebut yang sudah dipenuhi oleh banyak orang, tanpa banyak aksi lagi Squidward pun langsung memulai acaranya yang bercampur dilempar bunga oleh para penonton. Ia yang mencoba bercerita tentang kisah dirinya yang sedang mengembalikan klarinet di toko peralatan musik. Terpantau di situasi itu ia sempat marah tentang suara yang dihasilkan sampai-sampai nada yang keluar membuat kacamata penjaga pecah tak berbentuk. Namun di saat sang petugas memeriksa salah satu komponen yang harus diganti, secara tiba-tiba dari luar datang sosok bernama Elmer Eraser yang ingin merampok menggunakan tangan saktinya. Seperti yang bisa kalian lihat, ia dengan mudah mengambil uang di laci yang kemudian tanpa rasa bersalah juga mencoba menghapus bagian wajah kasir hingga bersih. Serta Squidward yang udah ketakutan hanya bisa menutup mulut dengan rapat. Beberapa menit setelah kejadian brutal, tim polisi dengan gercep menuju lokasi kejadian dan tak lupa memasang garis pembatas di tempat kejadian, hingga sekaligus meminta beberapa keterangan terkait tragedi yang ia lihat. Setelah memberikan beberapa info kejahatan kepada polisi, dirinya sontak merasa bangga yang kebanggaan itu tak lupa ia ekspresikan di depan para penonton. Mereka yang tepuk tangan atas cerita yang disampaikan. Secara tak sengaja Squidward melihat ada Patrick dan SpongeBob yang secepat mungkin ia pergi dari lokasi. Kemudian saat sudah berada di pintu keluar, secara spontan SpongeBob juga kembali timbul yang tanpa pikir panjang dirinya kabur menjauh menggunakan kembali motor bore up-nya. Namun di tengah perjalanannya dari selokan mereka berdua kembali yang sontak apa boleh buat dirinya hanya bisa menabrak dan berusaha melewati jalan pintas dengan nasib yang sama. Selesai melewati beberapa rintangan hingga tiba di rumah, Squid secara panik langsung mengunci pintu, mengunci jendela yang masih terbuka lebar. Ya, walaupun di tengah aksinya sang SpongeBob sudah ada di dalam, yang nggak tahu kapan mereka masuknya, guys. Squidward yang marah akan kelakuan mereka, malah mereka berdua menceritakan kejadian sebelumnya yang berawal Krusty Krab tak memiliki kasir.
yang membuat mereka memutuskan untuk mencari Squidward untuk bisa kembali ke restoran. Seperti yang terlihat, Patrick mencoba memasang hidung menggunakan kepala untuk mencium aroma di mana Squid berada. Setelah dirasa kalau hidung yang dipasang sudah sesuai, SpongeBob pun langsung mencoba tes penciuman, yang selanjutnya dengan brutal dua orang tersebut berlari menuju orang yang menjadi target. Selesai akan hal itu dan memohon kepadanya untuk segera kembali. Apa boleh buat, Squid hanya bisa menjelaskan tentang kejadian yang baru saja terjadi, bahwasanya ia tengah diburu oleh sosok bernama Elmer. Karena sudah terlanjur kesal akan tingkah mereka, langsung dengan sekuat tenaga Squidward melempar Squidward dan Patrick keluar karena ia hanya ingin bersembunyi sendirian. Ya, walaupun belum saja lama dari itu secara tiba-tiba sosok yang dimaksud muncul dan SpongeBob yang telah mengetahui mencoba beralasan tidak pernah melihat. Namun di saat Patrick dipertunjukkan akan foto target, tanpa rasa bersalah ia sempat menunjuk ke belakang, yang kemudian SpongeBob secara inisiatif menghalangi untuk tidak menyebutkan rahasia yang ada. SpongeBob dan Patrick yang merasa posisi Squidward sudah tidak aman, langsung mereka dengan baik hati menyelamatkan Squidward, ya walaupun tubuhnya sempat penyet oleh pintu. SpongeBob yang tak mau berlama-lama akan hal tersebut, tanpa rasa bersalah, tangan kosong mereka melempar tubuh Squidward keluar dan membawanya ke sebuah gedung kaca untuk bersembunyi, agar bisa memantau di mana keberadaan Elmer. Merasa aman karena sudah berada di rumah kaca, sial tanpa sepengetahuan Elmer sudah mengetahui, dan Patrick yang ingin membantu hanya bisa melempar batu walaupun hasilnya Squidward menjadi korban. Selanjutnya SpongeBob yang mengambil pecahan dari Squid. Secara cepat mereka ingin membawa kabur menggunakan mobil dengan Patrick sebagai sopir. Yang tak lama kemudian lagi dan lagi Elmer berhasil menghentikan, yang berlanjut Squidward kabur kembali. Yang berakhir mereka bertiga ditimpa musibah yang sangat berat, sampai-sampai badan mereka bertiga penyet seperti triplek. Karena sudah terlanjur panik dari kejaran, tanpa memikirkan nasib baik, Patrick secara paksa memasukkan Squid masuk ke dalam hidran, berlanjut mereka berdua untuk meninggalkan jejak. Yang hasilnya Elmer kembali mengetahui dan langsung menghapusnya. Namun ketika mereka terlempar dari semburan air dan ingin kembali lagi bersembunyi, sangat tidak disangka Elmer yang emosi membuat pohon terbelah, yang selanjutnya kawanan SpongeBob terlempar menjauh menuju pegunungan es bersalju. Di lokasi itu, Patrick yang menjadi anjing untuk menarik kereta. Rupanya tujuan Patrick mengarah ke rumah kayu, yang tak lain untuk menyelamatkan sang Squidward. Walaupun belum saja sempat bernafas panjang, musibah kembali lagi dengan diperlihatkan beruang berisikan Elmer. Seorang Squidward yang sudah ketakutan brutal akhirnya ia melemparkan temannya dan pergi kabur sendirian menggunakan peralatan ski. Bukannya berjalan mulus untuk kabur, tiba-tiba Squid terjatuh dari tebing yang bergulung dengan salju yang berjalan menuju lubang gua. Merasa diikuti oleh SpongeBob dan Patrick, ternyata setelah muncul itu merupakan sosok Elmer, yang selanjutnya barulah mereka berdua datang dengan sedikit hadiah benturan keras. Squid yang mengira kalau itu Elmer, ternyata itu merupakan saudara kembarnya yang berprofesi sebagai detektif perlindungan. Dan ia juga sambil berbicara bahwasanya Elmer sang penjahat telah ditangkap untuk diadili. Squidward yang sempat senang karena telah dapat perlindungan, apa boleh buat saudara Elmer mencoba menghapus penyamaran Squid, yang alhasil ia marah karena ia akan kembali lagi ke restoran Krusty Krab. Dirinya yang balik lagi menjadi kasir sambil diganggu oleh dua orang yang kurang ajar. Dengan rasa super sabar ia hanya berdiam, yang akhirnya barulah tangan Squid beraksi untuk menghilangkan tubuh Patrick dan SpongeBob. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada malam hari di rumah keluarga Patrick seketika berubah menjadi pagi. Ayah Patrick, Cecil, terbangun dari tidurnya dan di sampingnya sudah ada istri tercinta yaitu Bunny.
Seperti biasanya, mereka sangat senang menantikan hari-hari untuk bersenang-senang. Cecil kemudian membuka selimutnya menandakan ia masih berpakaian lengkap. Lalu Bunny juga membuka selimutnya. Di sini Bunny mengatakan jika ia memang telah sengaja memindahkan kamar tidurnya di ruang tamu untuk memulai hari dengan baik. Sedangkan si Patrick dan juga Squidina terlihat sedang menonton televisi di sofa sembari memakan camilannya. Namun kedua orang tuanya malah menghalang siaran TV yang sedang berlangsung. Kedua orang tuanya mengatakan jika hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena hari ajaib yang datangnya hanya sekali dalam setahun. Namun sepertinya Patrick dan Squidina tidak begitu menghiraukan, malahan kedua orang tuanya disuruh minggir karena telah menghalangi dirinya saat menonton televisi. Cecil kemudian menarik tali ke bawah sambil berpelukan, dan di spanduk itu terdapat tulisan hari menghabiskan waktu bersama salah satu anak Anda. Namun sepertinya Patrick dan Squidina merasa sangat bosan, jadi tentunya mereka sudah terbiasa dengan semuanya. Cecil kemudian mendekat dan mengatakan jika kali ini mereka tidak akan menonton televisi lagi untuk bersenang-senang. Namun mereka akan menjauh dari televisi. Lalu Cecil langsung membawa kedua anaknya untuk berjalan-jalan meski Patrick dan juga Squidina tidak terlalu suka. Bunny mengikuti suami dan anak untuk bersenang-senang menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Bunny dan Patrick kini sedang berada di perkotaan yang kumuh. Terlihat sangat jelas jika si Patrick tidak menyukai kegiatan itu. Namun saat dia melihat salah satu toko penjual televisi yang menampilkan film favoritnya, seketika itu si Patrick langsung berhenti dan melihat film kesukaannya. Akan tetapi sang ibu yang melihat itu langsung segera menarik Patrick dan mengajaknya pergi dari sana guys. Karena mereka hampir sampai, sang ibu membawanya ke ruang tamu kecil yang indah yang dulu sering dikunjungi bersama ibunya saat seusianya. Lalu mereka sempat mampir ke tempat pembuatan tato. Salah satu lengan Bunny digambar tato dia bersama dengan si Patrick. Tato itu melambangkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sementara itu si Patrick sendiri sedang melihat pilihan gambar-gambar yang akan ditato di lengannya. Sang ibu langsung mempersilahkan si Patrick agar memilih salah satu tato itu. Dan dengan sangat senangnya si Patrick memilih tato bergambar televisi seusia dengan hobinya yang menonton TV. Penato itu kemudian langsung mempersiapkan segalanya termasuk menyiapkan jarum tato. Untuk pertama kalinya pasti akan sakit. Sehingga hal itu langsung membuat si Patrick sangat ketakutan dan akhirnya dia pun memilih untuk kabur melarikan diri karena enggan ditato. Terlihat jika si Patrick sedang bersembunyi di balik jenggot pria berbadan kekar, Bunny kemudian menghampiri anaknya dan mengelus-ngelus pipinya. Bunny menyadari jika anaknya sangat takut dengan jarum bukan takut dengan tato. Si Patrick membenarkan perkiraan ibunya. Kemudian si pembuat tato itu mulai mengelus-ngelus jenggotnya untuk memikirkan jalan keluarnya. Dan di sini selain menyediakan pembuatan tato menggunakan jarum, si pembuat tato juga menyediakan tato yang hanya ditempel saja. Tentunya mendengar itu si Patrick akhirnya langsung memakai tato bergambar televisi. Kini si Patrick sudah memiliki tato favorit di lengannya, jadi dia bisa menonton TV sepuasnya. Namun tak disangka ternyata sang ibu juga memiliki tato remote TV, sehingga siaran itu langsung dimatikan. Kemudian di sisi yang lain yang memperlihatkan Cecil sedang bersama dengan anak perempuan mancing, namun sepertinya Squidina tidak menyukai liburan tersebut. Sang ayah saat melempar pancingnya malah mengenai topi Squidina. Dia hanya bisa menghela nafas dengan liburan yang sangat membosankan itu. Cecil kemudian memberikan pancingan kepada Squidina. Namun Squidina mengatakan kepada ayahnya jika dia ingin pergi makan layaknya seperti orang-orang normal pada umumnya, menikmati waktu sesuai dengan keinginannya. Cecil menerangkan jika orang normal tidak bisa menikmati rasa makan siang segar hasil ikan tangkapan sendiri. Tak lama dari itu, kailnya sudah ada yang nyangkut di pancingan Cecil, sehingga ia langsung segera menarik pancingannya guys. Dan Cecil mendapatkan pancingan satu Krabby Patty yang nyangkut di kailnya. Lalu dengan perasaan yang bangga, si Cecil langsung memberikan roti Krabby Patty itu kepada Squidina. Tetapi seperti biasanya Squidina tetap saja merasa bosan. Bagaimana tidak, pasalnya mereka memancing di atas restoran Tuan Crab dan Cecil memasukkan kailnya lewat cerobong. Alhasil di sini Squidina pun langsung mencoba cara tersebut untuk mendapatkan makanan lewat cerobong itu lagi. Alhasil di sini Squidina pun langsung mencoba cara tersebut untuk mendapatkan makanan lewat cerobong itu lagi.
Temannya yang nggak tahu soal itu, Bubble Bass yang melihat itu langsung menertawakannya karena hanya memesan satu Krabby Patty saja. Sedangkan ia sendiri memesan banyak, namun sayangnya saat itu Kyle Squidina berhasil mengambil semua makanan Krabby Patty milik Bubble Bass. Dia baru sadar saat semua makanannya telah menghilang hingga membuat Bubble Bass langsung frustasi karena dia sudah membelinya dengan harga yang mahal. Dia naik ke meja dan langsung marah-marah. Kini Squidina bisa menikmati liburan itu dengan perasaan senang, lalu dia mengambil TV di restoran lagi. Bubble Bass pun mengetahui pencurian itu, di mana Squidina sedang memiliki rencana untuk menikmati hasil pancingannya. Dengan duduk yang santuy, ia menonton televisi siaran favoritnya sembari makan Krabby Patty. Namun si Cecil langsung segera memotong tali pancingan hingga ketika jatuh, TV tersebut malah mengenai kepala Bubble Bass. Sehingga kemudian berpindah ke sebuah mall. Di sana ada si Patrick bersama dengan ibunya yang memilih pakaian. Patrick sempat kepengen ingin mengambil pakaian bergambar favoritnya, namun dia langsung meletakkannya lagi hingga sang ibu dari arah lain langsung melemparkan semua pakaian koboi yang sudah menjadi pilihan. Di sini ibunya sangat senang bisa berbelanja bersama dengan anaknya, meski si Patrick gak menyukai semua itu, namun dia terpaksa menerimanya karena jika menolak ibunya pasti akan memarahinya. Di sisi lain, terlihat Cecil bersama dengan anaknya yang kini juga sama-sama berada di tempat mall. Satu keluarga itu hampir berpapasan namun tidak saling bertemu. Sembari berjalan, Cecil mengatakan kepada Squidina jika dia belum memiliki rencana meski ada di mall ini. Namun ia memprediksi pasti akan ada kejadian yang sangat menakjubkan. Dan benar saja mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan restoran Cambaket yang berada di mall itu. Lalu mereka langsung masuk ke dalam restoran milik Plankton. Cecil yang menyukainya, namun bagi Squidina hal itu sangat membosankan. Meski di rak itu banyak sekali boneka, lalu si Plankton muncul yang memakai kostum boneka itu untuk menghibur salah satu pelanggan pertamanya. Namun tetap saja mau digimanain juga, mood Squidina sedang tidak baik-baik saja, namun dia mencium bau seperti Cambaket. Lalu si Plankton muncul yang memakai kostum boneka itu untuk menghibur salah satu pelanggan pertamanya. Namun tetap saja mau digimanain juga, Squidina sedang tidak baik-baik saja untuk seleranya. Namun dia mencium bau seperti Cambaket. Hingga datanglah Karen yang nongol dari dapur jika rencana untuk membuang semua cam yang kadaluarsa ke tempat bola raksasa tidak efektif karena baunya sangat tercium. Di sini Plankton menyuruh Karen untuk diam, sedangkan si Cecil langsung memilih boneka beruang laut. Kemudian si Plankton langsung mengisi boneka itu dengan cam yang ada di kaca besar. Sedangkan si Karen tahu jika perbuatan itu merupakan perbuatan kriminal, akhirnya ia pun lebih mematikan layarnya agar tidak terjerat dalam kasus kejahatan. Si Plankton senang karena dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sementara itu, Cecil masih memilih beberapa pakaian bonekanya. Squidina telah menemukan boneka yang mirip dengannya, bahkan memiliki warna yang sama. Karena senang, ia mengambil boneka itu dan memberikan kacamata. Mereka pergi meninggalkan boneka beruang yang masih diisi cam. Sedangkan di tempat yang lain yang memperlihatkan Bunny menyiapkan kamera untuk memotret putranya yang mengenakan kostum kesatria perang. Saat itu muncullah si Patrick dari tempat ruang ganti, namun Bunny merasa aneh karena si Patrick sepertinya kesulitan untuk berjalan melangkah. Akan tetapi saat Bunny melihat ke dalam kostum, ternyata dia melihat jika anaknya sedang menonton televisi kesukaannya hanya dengan menggunakan celana dalamnya. Mengetahui hal itu, Bunny langsung segera mengambil TV tersebut dan mengeluarkan anaknya dari kostum kesatria. Saat Cecil sedang memilih pakaian untuk boneka-bonekanya, Squidina malah menonton TV lagi dengan menggunakan komputer Karen. Squidina sangat senang di balik itu boneka beruang laut sudah membesar terisi cam, sedangkan untuk Cecil sendiri masih sibuk memilih pakaian itu. Namun ia panik saat melihat kacamata boneka itu terjatuh karena dia sempat menganggap itu adalah anaknya. Cecil akhirnya tahu jika sang anak sedang menonton televisi, padahal sebelumnya sudah dilarang jangan menonton TV lagi. Hingga tiba-tiba ruangan gelap dan akhirnya boneka beruang laut pun meledak. Akibat ledakan itu membuatnya terlempar menemui istri dan anaknya. Cecil mengatakan kepada istrinya bahwa dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan satu anaknya. Namun sepertinya keduanya tidak menyukai waktu kebersamaan itu. Karena Patrick dan Squidina hanya ingin menonton televisi tanpa memikirkan perasaannya guys. Kemudian Cecil pun merasa bahwa semuanya sudah sia-sia hingga karena bibir Cecil mulai gerak-gerak tanpa terkendali lagi.
Cecil pun merasa bahwa semuanya sudah sia-sia hingga karena bibir Cecil mulai bergerak-gerak tanpa terkendali lagi, Swedina langsung menyenggol Patrick agar menyiapkan payung. Karena dia tahu jika ayahnya sudah menangis, maka tangisan air mata itu akan menyamburnya membawa ayahnya kemana-mana. Beruntungnya mereka selamat dari semburan air mata tersebut dan tidak mengenai dirinya guys. Kemudian begitu air matanya sudah reda, Squidina dan Patrick langsung segera melipat kembali payung itu. Dan di sini Squidina mengatakan kepada ayahnya jika sebaiknya mereka menemukan sebuah tempat yang asik untuk bermain. Karena mereka masih memiliki waktu saat Cecil sedang menangis, ia pun memasuki ke ruang realitas virtual. Ketika keluarganya langsung mengikutinya. Saat sudah berada di tempat itu, satu persatu keluarga Cecil langsung menggunakan sebuah kostum khusus. Lalu setelah semuanya memakai kostum, tubuh keempatnya langsung terhubung dengan sebuah kabel yang di atasnya sudah ada headset VR. Lalu sekeluarga langsung memakainya, begitu dipakai tubuh Patrick sudah didigitalisasi ke dalam dunia realitas virtual. Squidina kemudian mendapatkan menu kostumisasi lalu ia langsung merubah tubuhnya seperti tubuh SpongeBob. Namun dengan warna kulit versi dirinya sendiri. Tak lama dari itu kedua orang tuanya muncul ke dalam virtual. Cecil panik karena mengira bocah Sponge itu telah menyakiti anaknya. Namun saat itu juga Squidina langsung mengembalikan bentuk tubuh ke semula lagi. Terlihat saat itu si Patrick yang sedang menggonta-ganti bentuk tubuhnya sesuai dengan kemampuannya. Dia pun sangat senang sekali memainkan permainan tersebut. Sedangkan kedua orang tuanya masih belum terbiasa dengan permainan ini. Lalu setelah melihat cara kerjanya, Cecil pun memulai mengubah bentuk kaki hingga membuat kakinya jadi roket dan bisa terbang. Lalu kini giliran Bunny yang mengubahnya menjadi makhluk alien luar angkasa. Suami istri itu mulai menikmati permainan yang sangat nyata. Mereka saling kejar-kejaran, begitupun di dunia nyata mereka juga sedang melakukan permainan itu. Di saat itu Patrick dan juga Squidina mulai merencanakan sesuatu agar mereka berempat bisa berkumpul satu keluarga. Di sini Squidina dan juga si Patrick langsung menyulap tempat bermain virtual itu dengan mengubahnya menjadi seperti rumah mereka sendiri. Di sini setelah semuanya sudah jadi, mereka berempat pun duduk bersama sembari melihat tayangan film kesukaannya. Cecil dan juga istrinya akhirnya mengerti bahwa anaknya lebih menyukai menonton TV ketimbang harus jalan-jalan. Karena hanya dengan menonton TV kesukaannya mereka bisa berkumpul dengan keluarga, dan inilah salah satunya yang menjadi alasan mengapa mereka berdua tidak menyukai liburan untuk menghabiskan waktu. Karena nantinya mereka akan berpisah seperti kejadian tadi guys, yang kemudian film pun berakhir guys.